Bu, poin pentingnya ini pertanyaan. Apakah tesnya ini gratis? Tidak dipungut biaya? Jangan-jangan orang-orang takut nih tes screening karena takut dipungut biaya. Kalau yang screening riwayat kesehatan itu sendiri, itu dilakukan hanya mengakses dan itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ngobras JKN, ngobrol asik dan santai. Baik, kali ini saya ingin membahas tentang screening BPJS. Nah, kali ini saya sudah kedatangan teman bicara Ibu Isnidar Islamuddin atau biasa yang terkenal disapa dengan Ibu Ida di Kace Bau-Bau ya, Bu ya. Oke. Baik, perkenalkan ya teman-teman. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Pagi ini Bu sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Hari ini Ibu cantik sekali. Terima kasih. Oke. Baik, hari ini kami akan membahas tentang screening BPJS sebagai informasi bagi penonton podcast kali ini. Sebelum itu, saya ingin bertanya, Bu, mungkin Ibu bisa jelaskan apa sih sebenarnya screening BPJS itu sendiri? Ya, terima kasih atas undangannya ke podcast BPJS. Ya, hari ini kita akan membahas tentang screening riwayat kesehatan ya. Screening riwayat kesehatan itu sebenarnya adalah menjawab atau melakukan pengisian pertanyaan tentang riwayat kesehatan pribadi atau diri sendiri, kemudian keluarga dan pola konsumsi sehari-hari sebagai upaya preventif untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin. Nah, ini sebenarnya untuk mencegah sebelum terjadinya risiko penyakit kronis itu sendiri. Oh gitu ya Bu. Terus Bu, bagaimana sih cara mengisi screening BPJS itu sendiri? Iya. Kalau untuk mengisi screening riwayat kesehatan sendiri itu bisa melalui mobile JKN, bisa melalui web screening BPJS Kesehatan dengan ketik www.bpjskesehatan.go.id, kemudian melakukannya di Pandawa. Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 08118165 atau bisa dengan melakukan di aplikasi Pikir di FKTP. Oke Bu, terus Bu, mengapa sih kita harus mengisi screening BPJS ini? Iya. Manfaat kita melakukan screening riwayat kesehatan itu pertama untuk pesertanya sendiri dapat mengetahui kondisi kesehatannya. Kemudian karena ini dilakukan secara online, jadi bisa menghemat waktu. Jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kami berharap bahwa sebelum melakukan akses ke FKTP atau FKTP itu ada puskesmas, dokter praktek, kemudian klinik. Nah, sebelum mengakses ke FKTP agar melakukan screening riwayat kesehatan agar bisa menghemat waktu, karena sebelum dilakukan pelayanan di FKTP disampaikan oleh FKTP-nya untuk mengisi dulu screening riwayat kesehatan sebelum dilakukan pelayanan. Kemudian peserta kan setelah dilakukan screening riwayat kesehatan, hasil dari pemeriksaan itu bisa langsung terlihat. Nah, itu hasil pemeriksaan itu bisa dikonsulkan dengan dokter di FKTP. Kemudian untuk di peserta yang terdaftar di badan usaha atau di instansi, maka ini juga bisa sebagai profil kesehatan atau potensi risiko penyakit yang ada di instansi atau badan usaha. Jadi dari instansinya itu bisa mengetahui sebenarnya risiko dari para pekerjanya begitu. Baik Bu, mungkin banyak juga nih dari penonton-penonton podcast ini yang kepo nih. Setelah kita mengisi screening itu, apa sih sebenarnya yang kita dapat dari
hasil mengisi screening itu? Iya, kalau dari kan screening riwayat kesehatan ini memerlukan waktu paling lama sekitar 5 menit ya. Nah, dari hasil mengisi screening itu bisa langsung ketahuan risiko-risiko apa saja. Nah, di screening itu ada 3, yaitu ada yang risiko rendah, risiko sedang, atau tinggi. Nah, kalau yang untuk risiko rendah, jadi pesertanya itu disampaikan untuk menjaga pola hidup, kemudian pola hidup sehat, kemudian dengan melakukan kegiatan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Nah, sedangkan yang resiko rendah, sedang atau tinggi itu bisa mengkonsultasikan ke dokter. Nah, hasilnya itu misalkan hasil pemeriksaannya, misalkan gulanya atau hipertensinya tinggi, nah itu bisa dikonsulkan dan bisa dilakukan selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya di FKTP-nya. Baik Bu, kalau begitu Bu, hasil dari screening itu bisa semua penyakit ya Bu? Iya, kalau di screening riwayat kesehatan ini sebenarnya ada 4 diagnosa yang bisa dideteksi secara dini. Itu pertama adalah hipertensi atau di awam disampaikan itu tekanan darah tinggi. Kemudian yang diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Selanjutnya adalah penyakit jantung dan gagal ginjal kronis. Oh, baik. Kalau begitu Bu, tes screening BPJS Kesehatan itu Bu, apa saja Bu tesnya? Jangan-jangan nih dalamnya ada matematika, kimia, fisika. Oh ya, kalau pertanyaannya itu ada 47 pertanyaan, namun sebenarnya kan hanya tentang keseharian, termasuk pola makan, kemudian riwayat kesehatan keluarga. Nah, seperti itu, jadi tidak ada pertanyaan yang susah-susah, jadi pertanyaannya gampang. Oke, baik untuk teman-teman podcast jangan takut untuk isi screening karena tesnya bukan terkait soal SKP, soal CPNS, bukan kayak itu kan. Itu hanya seputar tes kesehatan aja ya Bu. Iya, Oke. benar. Terus Bu, apakah tesnya ini wajib? Iya, kami sampaikan agar semua peserta JKN yang akan berkunjung ke FKTP agar mengisi screening riwayat kesehatan dulu. Jadi untuk memudahkan dokter di FKTP untuk mendeteksi dini apa nih sebenarnya risiko dari penyakit pasien tersebut. Jadi untuk memudahkan dokter, kemudian untuk memastikan diri sendiri bahwa kita aman atau gimana gitu. Jadi sebaiknya dilaksanakan dulu screening baru ke FKTP. Terus Bu, kalau untuk jadwal screeningnya itu dia berapa Bu? Per minggu, per hari, per tahun, per bulan? Iya, untuk jadwal screening sendiri itu hanya sekali dalam setahun. Jadi sekali setahun, jadi menjawab pertanyaan sekitar 47 pertanyaan dan paling sekitar 5 menit sudah selesai. Baik, Ibu tadi kan sudah jelaskan kalau screening itu bisa dilakukan lewat mobil JKN, Pandawa, website, atau aplikasi Pikar. Terus Bu, ada nggak sih solusi untuk lansia yang mungkin yang ada di daerah terpencil, terus belum punya HP untuk mengakses yang Ibu sebutkan tadi, itu solusinya seperti apa Bu? Oh iya. Untuk yang lansia-lansia yang tidak memiliki HP untuk bisa mengakses link, nah itu kan ada salah satunya tuh aplikasi Pikir. Jadi peserta yang berkunjung ke FKTP itu bisa dibantu oleh petugas di puskesmas. Nah kalau di puskesmas sekarang kan mereka tidak menunggu saja di puskesmas atau di DPP, dokter praktek perorangan atau klinik, tapi mereka yang berkunjung ke peserta. Jadi setelah berkunjung ke peserta kan kalau di puskesmas itu, terutama puskesmas ya, ada beberapa program di puskesmas itu yang petugas puskesmas sendiri yang langsung ke masyarakat. Misalkan dia ada posyandu, lansia, PTM, apa semua. Nah setelah petugas berkunjung ke program tersebut, mereka bisa langsung kontak dengan peserta. Jadi peserta yang tidak datang ke puskesmas
Nah, petugas puskesmas yang mendatangi peserta, dan pada saat itu bisa dilakukan screening riwayat kesehatan dengan mengakses di aplikasi Pikir. Iya. Terus Bu, kalau seumpamanya kita tidak mengisi screening kesehatan itu, apa yang akan dampaknya yang akan terjadi? Apakah ada gangguan di mobil JKN-nya atau apa? Tidak ada ya? Tidak. Kalau untuk gangguan sebenarnya tidak. Cuman kalau pada saat mengakses di FKTP, maka di FKTP itu pada saat mereka melakukan pengentrian di aplikasi Pikir, itu akan ada warning. Jadi peserta ini belum melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, itu peserta disampaikan oleh petugas untuk melakukan pengisian terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanan. Nah, itu kan akan membutuhkan waktu lagi untuk seperti itu, dan itu kan akan mengganggu antrian, di mana sekarang di FKTP itu selalu disampaikan untuk melakukan antrian online. Nah, kalau sudah sampai di FKTP ternyata belum melakukan screening, nah itu akan terhambat untuk mendapatkan pelayanan. Ini nih Bu, poin pentingnya nih pertanyaan. Apakah tesnya ini gratis, tidak dipungut biaya? Jangan-jangan orang-orang takut nih tes screening karena takut dipungut biaya. Kalau yang screening riwayat kesehatan itu sendiri, itu dilakukan hanya mengakses dan itu gratis. Iya. Jadi buat penonton-penonton podcast kali ini, ingat tesnya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oke Bu, kalau begitu tes screening BPJS ini diperuntukkan mulai dari usia berapa? Diperuntukkan untuk 15 tahun ke atas. Oh, berarti 15 tahun ke bawah belum ya? Iya. Screening. Oh. Tapi kan Bu, 15 tahun ke atas berarti dari umur 15 tahun ya. Anak-anak 15 tahun kan belum mengerti itu apa BPJS. Bagaimana cara, apalagi untuk screening kesehatan BPJS, itu bagaimana solusinya? Jadi kalau untuk yang sudah 15 tahun dan belum mengetahui tentang BPJS, nah itu bisa dibantu. Kan sekarang informasi tentang BPJS sudah banyak ya, dan mereka pasti bisa mengakses ya bila untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Dan untuk BPJS kesehatan, karena saya yakin di keluarganya pasti banyak yang mengakses tentang pelayanan BPJS kesehatan. Jadi itu pasti akan banyak melakukan penggalian informasi dari keluarga-keluarganya. Oke. Terus Bu, selain screening riwayat kesehatan, apakah ada screening BPJS yang lain? Iya. Selain screening riwayat kesehatan, itu kan screening riwayat kesehatan yang menjawab 40 pertanyaan itu adalah screening riwayat kesehatan primer. Nah, dari hasil dari hasil screening riwayat kesehatan itu bisa diketahui yang mana tadi yang risiko rendah, yang mana risiko sedang, kemudian yang mana risiko tinggi. Nah, untuk yang peserta dengan risiko sedang atau tinggi, maka bisa berkonsultasi ke FKTP-nya. Misalkan untuk pasien yang diduga ada risiko diabetes mellitus. Nah, di puskesmas itu dilakukan, di puskesmas atau di FKTP itu dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi ada pemeriksaan gula darah puasa. Jadi setelah itu ada pemeriksaan untuk selanjutnya lagi gula darah 2 jam PP. Nah, selain itu, selain pemeriksaan gula darah puasa itu, untuk yang pasien DM, ada juga pemeriksaan untuk screening kanker rahim. Ada namanya IPA, kemudian ada pap smear. Kalau yang IPA itu inspeksi visual asam asetat. Nah, pemeriksaan ini untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Ini untuk IPA bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian kalau untuk yang pap smear itu membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih canggih. Jadi kami kerjasama, kalau bau-bau itu kami kerjasama dengan beberapa lab.
Jadi ada Prodia, ada Maxima, itu silahkan berkonsultasi ke laboratorium tersebut. Iya. Itu kalau konsultasinya gratis juga ya, Bu? Iya, untuk konsultasinya gratis dan pemeriksaannya juga gratis. Kalau yang IPA tadi kan itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi puskesmas itu kan ada kesehatan layanan dasar. Nah itu karena layanan dasar, jadi puskesmas tidak menagihkan ke kita. Tapi kalau yang pap smear karena membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih canggih, itu kita tanggung. Jadi laboratorium yang menagihkan ke kita. Itu bisa dilakukan sekali setahun. Iya. Terus Bu, syarat melakukan tes pap smear dan IPA yang seperti Ibu jelaskan tadi itu Bu, seperti apa? Iya, jadi peserta yang akan melakukan pemeriksaan IPA dan pap smear itu yang pertama peserta yang sudah menikah. Kemudian yang kedua sedang tidak dalam keadaan haid, kemudian tidak sedang hamil, kemudian tidak berhubungan minimal 1 kali 24 jam. Baik Ibu Ida. Terus Bu, selain yang Ibu jelaskan tadi, ada nggak tambahan informasi untuk seluruh Sobat JKN? Iya. Nah, untuk peserta yang telah melakukan screening riwayat kesehatan primer, kan yang tadi saya sampaikan itu deteksi dini untuk diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, misalkan nih setelah dilakukan screening, kemudian ada hasilnya dia dapatnya risiko sedang atau tinggi, nah itu bisa konsultasi ke FKTP terdaftarnya. Nah, di FKTP itu ada namanya program Prolanis. Nah, bisa bergabung di situ, jadi supaya bisa dikelola atau bisa dipantau dan dikontrol setiap minggu oleh FKTP-nya. Jadi silakan bergabung di program Prolanis di FKTP. Nah, biasanya dia senamnya ada senam sekali seminggu, kemudian ada edukasi. Jadi diedukasi tentang DM, tentang HT, kemudian komplikasi dari penyakit tersebut. Jadi peserta selain dikontrol, selain senam bisa dikontrol, kemudian bisa kemudian peserta bisa dikontrol oleh dokternya tersebut sehingga bisa terkendali. Oh jadi begitu ya Ibu terkait informasi seputaran screening BPJS. Iya. Jadi buat teman-teman Sobat JKN ternyata banyak sekali manfaat dari mengisi screening BPJS itu sendiri. Iya. Terakhir nih Bu, apakah ada pesan dan kesan untuk Sobat-Sobat JKS di seluruh Indonesia? Iya. Jadi pesannya untuk seluruh Sobat JKN di seluruh Indonesia agar untuk memastikan bahwa kartu BPJS-nya aktif, maka silakan melakukan screening riwayat kesehatan. Kemudian kami berharap agar minimal sekali dalam sebulan itu berkunjung ke FKTP terdaftarnya. Jadi bisa ke dokternya, dokter praktek perorangan, ke klinik, atau ke puskesmasnya. Jadi jangan menunggu pasiennya atau pesertanya sakit dulu baru berkunjung ke FKTP-nya. Namun kami berharap agar bisa lebih dikontrol, bisa dikendalikan oleh FKTP agar berkunjung minimal sekali dalam sebulan. Dan untuk memastikan bahwa kartunya tetap aktif. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi kesimpulannya untuk podcast kali ini buat seluruh Sobat JKN di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk isi screening BPJS Kesehatan bisa melalui Pandawa, bisa melalui MJKN. Untuk nomor Pandawanya yaitu di nomor 0811 8165 165 ya, saya ulang lagi di 08118 165 165 atau bisa melalui web screening di www.bpjskesehatan.co.id atau melalui aplikasi Piker di FKTP. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih Bu Ida sudah hadir untuk memberikan informasi di podcast kali ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa bertemu di podcast selanjutnya. See you guys.